Haleluya. Malam hari ini saya akan bicara tentang satu tema yang mungkin banyak orang yang lupa atau banyak orang yang merasa bahwa itu biasa pada mereka. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang harus Bapak Ibu singkapkan, sesuatu yang harus Bapak Ibu lihat, sehingga rohani kita, pertumbuhan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita lihat dulu Keluaran pasal 20, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Keluaran pasal 20, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Malam ini tema kita sangat menarik, mematahkan kutuk penyembahan berhala. Mematahkan kutuk penyembahan berhala. Keluaran 20 ayat 3 dan 5. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau Bapak Ibu lihat Alkitab Bapak Ibu, kalau ada tulisan Allah kecil, maka jangan baca Allah lagi. Bacanya ilah. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dewa. Ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan adalah Allah yang jealous, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bapak Ibu perhatikan di situ baik-baik, bahwa ketika seseorang menyembah berhala, maka kutuknya turun, itu 4 keturunan. Perhatikan ayat yang kelima, kutuknya turun 4 keturunan. Jadi kalau kita punya papa kita punya kakek, berarti kakek punya papa, namanya nenek moyang kita. Ya, Bapak Ibu nggak tahu apa yang mereka lakukan di atas kita. Lalu kutuk itu turun, namanya kutuk penyembahan berhala. Kita nggak pernah tahu apa perjanjian, apa komitmen yang pernah mereka buat di masa lalu, tanpa kita sadar bahwa ketika itu tidak diputuskan, sekalipun kita udah jadi Kristen, sekalipun kita sudah ikut Tuhan, tapi kenapa saja ada sakit yang tidak disembuhkan? Kenapa saja ada masalah terus-menerus yang datang dalam hidup kita? Kenapa ada jenis-jenis penyakit tertentu yang selalu datang dalam hidup kita? Bisa-bisa saudara dan saya ada di dalam kutuk penyembahan berhala. Apakah kutuk memang ada dalam kehidupan orang percaya? Jawabannya iya. Ada banyak kasus yang bisa kita lihat dalam kehidupan rumah tangga Kristen yang menjadi begitu hancur, bahkan lebih buruk dari orang-orang yang belum pernah percaya, atau orang-orang yang belum percaya, tanpa mereka ketahui penyebabnya. Tahu atau tidak tahu, di sekeliling kehidupan kita banyak benda-benda atau tempat-tempat yang sudah dikeramatkan dan mengandung kutuk-kutuk yang bisa mempengaruhi atau bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang terus-menerus mengalami kesusahan, kegagalan, sakit penyakit, akibat ketidaktahuan adanya kutuk di dalam hidup mereka. Sedikit orang yang punya pengetahuan tentang hal yang terkait dengan kutuk. Bagaimana kehidupan kita dapat baik dan bertumbuh secara rohani, tergantung pengetahuan kita akan ajaran-ajaran Tuhan. Karena itu malam hari ini, saya mencoba untuk mengajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana untuk mematahkan kutuk penyembahan berhala yang turunnya 4 keturunan ini, sehingga kita menjadi free, bebas. Apakah di dalam keluarga ada masalah perceraian, hubungan saudara atau incest? Apakah ada kemiskinan, kemarahan yang tidak terkendali, kekafiran, mati muda, kecelakaan, sakit yang belum disembuhkan? Bapak Ibu bingung, pergi ke dokter, habiskan uang banyak, tapi kok nggak sembuh-sembuh? Kok dalam keluarga saya sering ada yang mati muda, kecelakaan terus-menerus, mati karena kecelakaan. Bisa saja kita ada di dalam kutuk penyembahan berhala. Apabila demikian, saudara harus datang pada Tuhan, berdoa dan tanya Tuhan, apakah ada kutuk dalam kehidupan saya dan saudara? Sebab yang bisa menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi hanya Tuhan. Nah, kita harus mempelajari Alkitab sebagai sumber informasi yang lengkap. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, kita harus mempelajari Alkitab sebagai sumber informasi yang lengkap.
Dan kita terima sebagai suatu keutuhan. Perjanjian lama dan perjanjian baru yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat bahwa Tuhan Yesus tidak datang membatalkan perjanjian lama, tetapi menggenapinya. Bahkan saya katakan bahwa perjanjian baru ditulis di atas dasar perjanjian lama. Kita akan temukan bahwa ada kutuk yang berasal dari Tuhan, dan ada yang berasal dari setan atau pengikutnya. Keluaran 20 ayat 4 dan 5, Alkitab dengan jelas berkata tadi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, di atas atau di bawah bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Benar. Haleluya. Sebab aku Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lalu kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19 berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilih kehidupan supaya engkau hidup. Nah, bagaimana kalau pilih kematian? Bagaimana kalau pilih kutuk? Kalau pilih berkat, maka engkau dan keturunanmu akan diberkati. Tapi bagaimana kalau pilih kematian atau pilih kutuk? Maka saya percaya keturunan kita akan menderita. Atau kita adalah bagian dari penderitaan orang-orang tua kita, generasi sebelum kita yang mengambil keputusan salah, terutama di dalam penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu perhatikan dengan sangat jelas, kutuk yang dikirim oleh Tuhan bertujuan agar orang tersebut berbalik dari jalannya yang jahat. Hidupnya dimurnikan dan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Nah, orang-orang yang tidak merespons untuk memutuskan kutuk tersebut, maka dia akan terkena kutuk yang dapat menghancurkan hidupnya, bahkan menuju kepada kematian. Jadi ketika Tuhan tegur kita, Tuhan bicara kepada kita melalui firman-Nya, menyingkapkan kebenaran kepada kita, karena kita harus mengerti firman Allah, mengerti firman Tuhan secara utuh. Harus melihat perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab yang utuh yang Tuhan berikan kepada kita sebagai guidance untuk hidup saudara dan saya sejahtera. Untuk masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Karena itu dibentangkan dalam Ulangan 30, Ulangan 28, pilih berkat atau kutuk, pilih kehidupan atau kematian. Amin. Dan hidup ini adalah sebuah pilihan. Ada kutuk yang berasal dari nenek moyang. Matius 27 ayat 24 dan 25. Matius 27 ayat 24 25, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Saudara tahu ketika bangsa Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh imam-imam kepala ahli Taurat dan Saduki, mereka menyalibkan Yesus. Pilatus tidak mendapatkan kesalahannya, bahkan Pilatus mencuci tangannya. Dan saudara, orang Israel berkata, para pemimpin berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Tahukah saudara, ketika Perang Dunia Kedua, orang Ibrani, orang Israel yang mati dibunuh oleh Hitler, itu kurang lebih 6 juta orang. Enggak sedikit, banyak sekali. Kenapa? Karena perkataan para pemimpin mereka. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Tujuan dari kutuk yang dikirim oleh setan dan pengikutnya adalah mencelakakan, menghancurkan, seringkali menyebabkan kematian, menyiksa.
Dan saya percaya bahwa semua kutuk dapat dipatahkan dengan pertobatan. Dan kuasa darah Yesus, katakan yes and amen. Kita memang tidak lagi berada di bawah hukum Taurat seperti yang diberikan kepada Musa. Karena Yesus telah menggenapi hukum tersebut, dan membebaskan kita di bawah perjanjian baru dalam darah anak domba atau darahnya sendiri. Namun kita juga punya peran untuk menyingkapi hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Tentunya dengan mempelajari firman. Bahwa ada banyak orang Kristen yang tanpa dia sadar bahwa dia sudah jadi Kristen, dia sudah jadi percaya, tapi dia ada di bawah kutuk penyembahan berhala. Sehingga rohaninya tidak bertumbuh, imannya tidak bertumbuh. Dia ada dalam penyiksaan fisik, mental, bahkan kehidupan keluarganya tidak harmonis. Dia udah berdoa, tapi kenapa masih terjadi? Karena ada ikatan yang belum dipatahkan. Saya coba cari tadi Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI, kata berhala itu artinya patung dewa. Atau sesuatu yang didewakan, yang disembah, yang dipuja. Itu arti berhala. Nah, kutuk penyembahan berhala, Alkitab berkata turunnya 4 keturunan. Berapa banyak kita yang mau kutuk turun atas hidup saudara 4 keturunan? Ada yang mau? Enggak ada yang mau. Berapa banyak kita yang mau berkat turun di atas kita, di bawah kita 4 keturunan? Katakan saya mau. Tulis saya mau. Diberkati bukan cuma 4 keturunan, tapi diberkati ribuan keturunan. Saya menjadi orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Tulis Bapak Ibu bahwa saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Nah, bagaimana kutuk penyembahan berhala bisa turun di atas seseorang? Kita belajar. Malam ini ada 2 hal besar yang saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana kutuk penyembahan berhala bisa turun di atas seseorang? Yang pertama adalah memprioritaskan, karena orang itu memprioritaskan sesuatu lebih dari Tuhan. Ketika kita memprioritaskan sesuatu lebih dari Tuhan, maka itu adalah penyembahan berhala. Contoh Alkitab berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 10, cinta uang itu adalah penyembahan berhala. Yeremia 1 ayat yang ke-16. Ya. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka. Karena segala kejahatan mereka. Semua mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada ilah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tuhan menjatuhkan hukuman atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku. Menomor-2kan, menomor-3kan Tuhan dengan membakar korban kepada ilah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, tadi saya katakan bahwa cinta uang adalah penyembahan berhala. Memprioritaskan sesuatu lebih dari Tuhan adalah penyembahan berhala. Prioritas berarti prioritas kepada dunia sama dengan penyembahan berhala. 1 Korintus 10:14 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. 1 Korintus 10:14 berkata, jauhilah penyembahan berhala. Prioritas sesuatu melebihi Tuhan, itu namanya penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan dalam dirimu. Berarti nggak boleh hidup. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Berarti prioritas kepada hobi, kepada bisnis, kepada pekerjaan, kepada keluarga, kepada sesuatu yang hanya untuk hal duniawi. Alkitab berkata sama dengan penyembahan berhala.
Ketika Bapak Ibu memberikan waktu lebih untuk hobi, lebih untuk bisnis, lebih untuk pekerjaan, lebih untuk keluarga, lebih untuk anak, bahkan lebih untuk pelayanan, daripada Bapak Ibu memberikan waktu untuk melayani pribadi Tuhan, penyembahan berhala. Kita bisa ukur sekarang ini, apakah saya sedang menyembah berhala atau tidak. Kenapa masalah datang nggak habis-habis dalam hidup saya? Bisa saja masalah datang karena Tuhan izinkan, tapi masalah datang karena prioritas yang salah. Kita lebih banyak memprioritaskan hal-hal duniawi. Mungkin Bapak Ibu nggak menyembah patung, mungkin Bapak Ibu nggak menyembah sesuatu yang dibuat bentuk seperti manusia, lalu Bapak Ibu sembah, nanti itu hal kedua saya jelaskan. Mungkin Bapak Ibu nggak menyembah pohon, tapi Bapak Ibu menyembah hobi, menyembah pekerjaan, menyembah pelayanan, menyembah keluarga. Selalu memprioritaskan itu lebih dari uang, menyembah harta kita. Maka itu penyembahan berhala. Bagaimana jalan keluarnya? Harus memprioritaskan Tuhan nomor satu. Katakan, saya harus memprioritaskan Tuhan nomor satu. Untuk mematahkan kutuk ini adalah saya harus memprioritaskan Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Maka doa itu harus menjadi prioritas utama kita. Baca Alkitab harus menjadi prioritas utama kita. Hal-hal rohani, ibadah, dan sebagainya harus jadi prioritas utama kita. Jangan digantikan dengan yang lain. Betul, semua yang tadi saya katakan itu tidak dilarang. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan, dan itu mengikat kita, dan kita lupa akan Tuhan, penyembahan berhala. Karena menurut Kolose 3 ayat yang kelima, dengan sangat jelas Alkitab berkata, karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Setan tahu bahwa dia menjebak kita dengan hal-hal ini, supaya membuat saudara dan saya ada di bawah kutuk. Dan kutuk ini turun 4 keturunan. Tanpa Bapak Ibu sadar bahwa kutuk ini turun 4 keturunan. Ketika kita memprioritaskan sesuatu lebih dari Tuhan. Galatia 3 ayat 10 sampai 11. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Pada masa perjanjian lama tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Dan pada masa itu sangat mengerikan, saudara, bahwa ketika mereka salah, maka hukumannya adalah kedapatan berzina, kedapatan mencuri, kedapatan berbohong, maka dilempari dengan batu sampai mati. Makanya tiap hari orang hidup di dalam ketakutan, dalam intimidasi. Jangan-jangan hari ini adalah hidup terakhir saya, atau dilempari oleh satu bangsa dengan batu. Tapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu, bahwa hari ini kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan Yesus telah mati bagi kita, menanggung segala kutuk kita, supaya kita bebas. Tapi saya beritahukan kepada kita, ini pengajaran untuk menyingkapkan ini perlu disampaikan kepada kita, supaya kita sadar apakah hari ini kita sedang memprioritaskan Tuhan number one, atau kita sedang memprioritaskan hobi, pekerjaan, kekayaan, harta kita, keluarga kita nomor satu. Saya ingat sekali ketika anak saya baru lahir, anak pertama baru lahir, namanya seorang bapak baru punya anak. Kemudian waktu saya itu kebanyakan ngurus anak, saudara. Malam tidurnya istri saya biasanya siang yang jagain, malam saya yang begadang jagain. Sehingga akhirnya itu mencuri waktu doa saya. Satu saat ketika saya lagi jaga anak saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya, jangan berhalakan anakmu. Lalu waktu itu saya mulai berlutut di hadapan Tuhan. Lalu saya minta ampun di hadapan Tuhan. Besoknya saya beritahukan kepada istri saya, Tuhan bilang jangan berhalakan anak kita. Bahwa anak ini adalah titipan, tapi kita harus menyembah pemberinya, yaitu Tuhan sendiri. Mulai hari itu,
Kami kembali punya waktu sampai kami punya anak yang kedua. Kami tahu bahwa prioritas utama adalah Tuhan tidak boleh digantikan dengan anak yang baru lahir. Tidak boleh digantikan dengan kekayaan yang bertambah. Tidak boleh digantikan dengan prestasi yang semakin meningkat. Tidak boleh digantikan dengan pekerjaan yang semakin dipercayakan. Tidak boleh digantikan dengan keluarga yang sepertinya bahagia. Tidak boleh digantikan dengan harta yang banyak. Tidak dapat digantikan karena Yesus adalah sumber kita. Ada orang yang ganti waktu doanya dengan hobinya. Punya hobi bisa nggak? Boleh. Hobi saya nonton, Bapak Ibu. Nontonnya film-film yang berupa kerajaan. Karena saya suka sejarah. Ya, suka baca buku sejarah. Dan saya suka nonton. Tapi itu bukan mencuri waktu utama saya. Prioritas utama saya adalah melayani pribadi Tuhan. Saya nggak mau jadikan hobi itu berhala untuk saya. Ketika Bapak Ibu merasa bahwa sesuatu menguasai saudara, berhala itu juga bisa makan minum. Berhala itu juga bisa teman-temanmu, konco-koncomu, kongko-kongkoanmu. Itu bisa jadi berhala. Kalau kita bisa duduk dan bicara cerita bisa 3-4 jam, kenapa kita nggak bisa 1-2 jam di hadirat Tuhan? Ketika kita memprioritaskan dunia melebihi Tuhan, itu penyembahan berhala. Dan ada begitu banyak orang yang hadir malam hari ini tanpa dia sadar bahwa dia sedang ada dalam penyembahan berhala. Padahal dia Kristen, dia bahasa roh. Padahal dia nyanyi angkat tangan. Tapi Bapak Ibu ada dalam penyembahan berhala. Alasannya sederhana. Bapak Ibu menduakan Tuhan, memprioritaskan dunia lebih daripada dia. Kalau hari ini pilih ibadah atau pilih undangan pesta, Bapak Ibu pilih mana? Kalau hari ini pilih untuk datang di kaki Tuhan atau pilih walking-walking di mall, Bapak Ibu pilih yang mana? Enggak larang loh, itu uangnya uang Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ada pilihan waktu untuk mencari Tuhan, kalau ada yang dibentangkan di hadapan saudara, pilih jalan-jalan ke mall, pilih pesta atau ibadah, apa yang Bapak Ibu pilih? Makanya Alkitab katakan pilih kehidupan atau kematian, pilih berkat atau kutuk. Dan tiap hari kita telah memilih berkat atau kutuk. Tiap hari kita sudah memilih kehidupan atau kematian. Dan keputusan kita memilih hari ini turun kepada generasi kita. Mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Sehingga ada akibatnya begitu banyak. Nanti kalau Bapak Ibu lihat, akibat dari kutuk begitu banyak. Saya tunjukkan hal yang kedua. Kalau yang pertama adalah prioritas kepada dunia, ya. Prioritas kepada dunia, memprioritaskan sesuatu lebih dari Tuhan adalah penyembahan berhala. Yang kedua adalah jangan membuat patung menyerupai apapun untuk disembah. Karena itu adalah penyembahan berhala seperti tadi Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. Jangan membuat patung yang ada di atas bumi, yang ada di langit, di bawah bumi, di atas bumi, di dalam air, di bawah air. Jangan membuat. Sebab Allah kita Allah yang jealous. Ada negara-negara di muka bumi ini yang menjadikan gajah sebagai dewanya. Ada negara-negara di muka bumi ini yang menjadikan binatang ciptaan Allah, yaitu sapi sebagai dewanya. Ada negara-negara di muka bumi ini yang menjadikan matahari sebagai dewanya. Itu adalah ciptaan, tidak boleh disembah. Itu disebut ilah, itu disebut dewa. Dan Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang jealous. Itu membawa kutuk. Mungkin secara finansial mereka diberkati. Mungkin secara, Bapak Ibu lihat, secara keuangan, secara makan minum mereka nggak kurang. Tapi secara kehidupan, secara keluarga, secara mental, secara rohani, hidup mereka amburadul. Dan mereka sedang berjalan kepada kutuk, bahkan menuju kepada kematian. Bukan cuma kematian, kebinasaan. Ada beberapa sumber dari kutuk penyembahan berhala. Kutuk penyembahan berhala ini turun karena kutuk keturunan. Dosa nenek moyang dan penyembahan kepada setan. Pada masa dulu ketika misalnya Injil belum masuk, maka yang ada adalah animisme. Animisme adalah mereka hanya menyembah dewa-dewa tingkat tinggi, dewa-dewa tingkat rendah. Kalau di kota saya dikatakan gini,
tetelanite. Tetelanite itu artinya ya upulanite. Ya, upulanite itu adalah menyembah kepada matahari, bulan, dan bintang. Sedangkan dewa-dewa tingkat rendah itu namanya nitu-nitu, setan-setan kecil. Makanya di kota saya ada nama air namanya Wainitu. Wai itu air, nitu itu setan. Air setan katanya. Ya. Ketika Injil belum masuk, orang-orang tua kita karena belum kenal tentang firman Allah, mereka menyembah dewa-dewa tingkat tinggi. Karena mereka pikir karena itu jauh di sana dan itu luar biasa, tidak dapat dijangkau, lalu mereka menyembah itu. Dan akibatnya mereka buat perjanjian-perjanjian menyembah kepada berhala yang membawa kutuk turun kepada generasi demi generasi tanpa diputuskan. Ketika Injil masuk pun, ketika pembawa Injil masuk, karena supaya orang-orang asli bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada kompromi yang dibangun. Sehingga animisme itu tidak disingkirkan 100%, tapi dimasukkan ke dalam kekristenan, sehingga akhirnya kepercayaan yang campur aduk. Tapi saya percaya Tuhan datang untuk menyingkirkan kegelapan dan membuka rahasia kebenaran kepada kita. Malam ini saya percaya pikiran Bapak Ibu terbuka untuk kita mengerti tentang kebenaran, karena kebenaran itu yang membebaskan kita. Bila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Katakan yes and amen. Bila Yesus memerdekakan saya benar-benar merdeka. Tulis di situ Bapak Ibu, ya dan amin. Kutuk penyembahan berhala juga turun karena keterlibatan dengan hal-hal yang najis. Membawa barang-barang yang sudah dikutuk ke dalam rumah atau ke dalam kantor tanpa Bapak Ibu tahu. Saya biasanya beberapa kali ngusir setan. Ada orang bawa keris, ada orang bawa guci-guci tertentu yang memang sudah najis, yang memang sudah tidak kudus, yang dimasukkan sesuatu di situ. Sehingga itu jadi berhala dalam rumah. Tidak boleh ada orang yang sentuh. Memberi penghormatan kepada berhala. Ya. Saya tidak bicara tentang kepercayaan yang lain, tapi saya bicara tentang kekristenan. Ada orang yang bawa makanan, bawa buah, dan sebagainya. Ya, kepada penghormatan kepada berhala. Atau mengikuti aliran sesat. Kepercayaan-kepercayaan tertentu, kepercayaan kepada rasi bintang, ramalan-ramalan tangan, jelangkung dan sebagainya, ramalan-ramalan bulan, percaya kepada kepada ramalan-ramalan tentang bulan-bulan baru, bulan-bulan tertentu dan sebagainya, rasi-rasi bintang dan sebagainya. Sekarang orang bilang bahasa kerennya mungkin sio ya. Ya. Dan Alkitab berkata begini bahwa itu adalah penyembahan kepada berhala. Penyembahan kepada dewa. Saya bicara dalam konteks kekristenan, bahwa Tuhan lihat itu sebagai sesuatu yang najis. Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang jealous. Tuhan jealous dengan itu. Karena itu semua, bulan, bintang, matahari, dan sebagainya, bahkan batu, bahkan pohon, dan sebagainya, itu adalah ciptaan Tuhan, tidak boleh disembah. Itu adalah pendukung untuk mendukung manusia hidup di muka bumi, bukan disembah. Nah, pelanggaran hak-hak atas suatu wilayah, misalnya begini, tinggal di wilayah yang najis dan dikutuk. Kemarin saya bicara tentang kutuk atas tanah. Ya. Tinggal di rumah yang najis dan dikutuk, tanpa Bapak Ibu tahu bahwa rumah itu diserahkan kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa. Tanpa sadar ketika Bapak Ibu masuk, maka Bapak Ibu ikut serta di dalam, terbawa dalam kutuk penyembahan berhala. Bapak Ibu menyentuh daerah setan, daerah yang dipakai untuk penyembahan kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa. Lalu Bapak Ibu masuk di situ tanpa Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu menyentuh daerah itu. Atau melakukan peperangan rohani tanpa diperintah oleh Tuhan dengan jelas. Ini pelanggaran hak atas suatu wilayah. Gini loh, Tuhan itu kan omnipresence. Ada di mana-mana. Setan tidak omnipresence. Setan hadir secara teritori. Jadi kalau setan misalnya penguasa di atas satu kota, satu daerah, dia nggak mungkin pindah ke menyeberang laut, pindah ke kota yang lain. Nggak mungkin, karena dia tidak maha hadir.
Dan dia dalam jumlah yang sangat terbatas. Sepertiga malaikat dibawa oleh Lucifer ke muka bumi ini. Lucifer atau Luciel atau Lucifer. Ya, bintang fajar itu, dia dibuat dari bintang. Bayangkan Bapak Ibu, setan itu dibuat dari bintang, maka disebut bintang fajar. Menyentuh daerah setan. Atau yang berikut adalah melakukan upacara-upacara sesat. Melalui gambar-gambar okultisme. Bapak Ibu pernah ke para dukun, paranormal. Lalu Bapak Ibu dipegang bagian-bagian tertentu tanpa sadar bahwa dia menginfuskan kekuatan kegelapan kepada Bapak Ibu. Atau minum minuman tertentu yang diberikan oleh dukun setelah dimantrain. Makan makanan tertentu, pakai akar bahar di tangan, pakai ikat kain, sesuatu yang ada mantranya ditaruh dalam dompet, ditaruh dalam saku celana, ditaruh pada ambang pintu rumah. Makanya ada orang taruh kepala BABI di depan rumahnya. Tapi dikasih mantra. Ini gambar-gambar okultisme. Melalui alam roh secara langsung, saya pernah melayani orang telepati. Dia bisa bicara dengan orang yang ada di kota B, beda seberang lautan. Dia bisa bicara dalam telepati. Melalui alam roh secara langsung. Melalui hadiah-hadiah yang sudah dikutuk. Saya pernah doakan orang keris. Katanya ini kerisnya sakti. Kalau waktu-waktu tertentu dibaca mantranya bisa terbang. Disuruh untuk bisa membunuh orang dan sebagainya. Ada seperti itu. Hadiah-hadiah yang sudah dikutuki. Yang dari Tuhan tidak mungkin akan membunuh. Tapi Tuhan tujuannya menyelamatkan kita. Nah, penyembahan berhala itu, kalau saya mau terjemahkan, ini complicated. Kalau orang sakit ini komplikasi. Ya. Makanya kenapa sampai dikati orang Tuhan suruh kita menyembah dia. Penyembahan itu dari kata dari bahasa aslinya cult. Kemudian kita dapat kata culture. Budaya. Makanya kalau Bapak Ibu ke Jawa Timur, dengar musik langsung kita tahu musik Jawa Timur. Kita ke Jawa Barat, dengar musiknya langsung kita tahu Jawa Barat. Kita ke Makassar, langsung kita dengar musiknya, kita tahu ini musik Sulawesi Selatan. Kita ke Ambon, langsung kita tahu ini musiknya musik orang Ambon. Kita ke Medan, langsung kita tahu. Musik-musik itu mewakili culture. Haleluya. Dari cult. Nah, cultnya mana? Cult putih atau cult hitam? Budayanya budaya putih atau budaya hitam? Setan itu selalu pakai sarana, medium namanya. Makanya saya katakan bahwa penyembahan berhala ini komplikasi. Complicated. Di dalamnya ada. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mematahkannya, tidak terlepas daripadanya, maka kita ada di dalam masalah besar. Nah, situasi dan tindakan yang nyata, misalnya mempermaikan setan, jai langkung misalnya. Bapak Ibu pernah, ya ada mungkin yang pernah jai langkung, atau menyantap makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kemudian terjadi kebencian, iri hati, kata-kata yang tidak senonoh, mengingkari sumpah kepada Tuhan. Bayangkan ini complicated. Ya. Sesuatu yang sangat kalau kita nggak urai dengan baik, maka kehidupan rohani kita tidak pernah bertumbuh dan kita tidak pernah mengalami kelepasan yang sejati di dalam Tuhan. Seringkali seseorang memberi setan sesuatu, seringkali seseorang memberi setan suatu kuasa legal untuk menyerang, baik karena tahu ataupun tidak tahu. Misalnya dengan barang-barang, dengan akar bahar, dengan minum sesuatu. Kita jadi medium. Tanpa sadar rumah yang kita tinggal itu adalah rumah yang pernah dipakai penyembahan berhala. Ya. Baik karena tahu atau tidak tahu, terlibat dalam situasi yang membuka pintu bagi masuknya kutuk dalam hidup seseorang. Misalnya ada orang Kristen yang masih percaya ritual tertentu. Ada. Ya. Kita lihat sampai hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang mencampur adukan, ya,
dengan kepercayaan kepada Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang harus disembah, dengan mereka percaya kepada ritual tertentu lalu menyembah berhala. Percaya kepada Tuhan, tapi juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ini menjadi celah bagi kutuk itu masuk dalam kehidupan kita. Karena kompromi, oh nggak apa-apa, kan baik. Baik belum tentu benar. Yang mengerikan adalah orang tersebut tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan atau dosa atau kutuk di hadapan Tuhan. Karena itu saya ajarin Bapak Ibu, lakukan pemutusan kutuk penyembahan berhala secara detail. Karena tadi saya katakan complicated. Kalau orang sakit komplikasi, ada darah tingginya, ya, ada gulanya, ada jantungnya, ya, ada macam-macam, ya. Ada cancernya, complicated. Kalau orang ada dalam kutuk penyembahan berhala, complicated. Karena itu lakukan pemutusan kutuk ini secara detail dan serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan agar dikuduskan sehingga Roh Kudus leluasa bergerak di dalam kita. Katakan amin. Amin. Sesungguhnya kita harus serius memutuskan kutuk-kutuk penyembahan berhala ini, kutuk-kutuk nenek moyang ini, dan membatalkan semua perjanjian yang dilakukan oleh nenek moyang kita melalui penyembahan berhala ini. Amin. Ingat bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan, setan tidak punya belas kasihan. Sehingga tidak ada lagi pijakan bagi setan untuk mengganggu, bahkan menghancurkan kita, menghancurkan generasi yang akan datang nanti. Katakan amin. Haleluya. Katakan, saya tidak akan memberikan pijakan bagi setan untuk mengganggu saya. Tulis Bapak Ibu. Saya tidak akan memberikan pijakan dalam hidup dan keluargaku untuk setan mengganggu saya. Saya tidak akan memberikan pijakan bagi setan untuk mengganggu saya dan keluarga saya. Tulis Bapak Ibu. Sebagai tindakan profetik bahwa kita memproklamirkan itu. Bahwa saya tidak akan memberikan pijakan bagi setan untuk mengganggu saya dan keluarga saya. Haleluya. Kemudian di belakangnya tulis haleluya 12 kali. Dan mari tepuk tangan dulu bagi setan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan, bukan bagi setan. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saya tidak akan memberikan pijakan bagi setan untuk mengganggu saya dan keluarga saya. Ya. Yang di Facebook juga tulis. Ya. Yang di YouTube juga tulis. Bahwa mulai hari ini saya tidak akan memberikan pijakan apapun, landasan apapun untuk setan punya pijakan atas hidup saya, atas bisnis saya, atas kesehatan saya, atas keuangan saya, atas harta saya, atas keluarga saya, atas anak-anak saya, bahkan untuk mengganggu pun hari ini saya larang. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Kenapa? Kita punya otoritas dan kuasa firman Tuhan. Dan Roh Kudus adalah pedang roh. Firman Allah adalah pedang roh yang akan menolong kita. Lakukan dengan iman. Lawan iblis, maka dia akan lari daripada kita. Amin. Bapak Ibu jangan berserah, jangan menyerah, yang memang ini nasibku. Bagaimana caranya? Memang sakit sudah nggak sembuh-sembuh. Siapa tahu Bapak Ibu, ada dalam kutuk penyembahan berhala. Sekali lagi saya katakan, ini complicated. Ya. Izinkan Roh Kudus, menyembah Roh Kudus, menyembah Yesus. Lalu izinkan kuasa Roh Kudus melingkupi kita. Lalu mematikan semua kedagingan kita. Prioritas yang salah dalam hidup kita, mengembalikan prioritas yang benar menyembah Tuhan. Lalu penuhi hidup kita dengan firman. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Katakan amin. Lalu selidiki diri kita, minta Roh Kudus untuk menunjukkan kutuk-kutuk mana. Karena Roh Kudus itu adalah alfa dan omega, bisa pergi ke masa lalu, lalu mendatangkan omega bagi kita. Amin. Dia alfa, dia awal dan dia akhir. Dia bisa pergi ke masa lalu untuk memberitakan apa yang pernah terjadi pada masa lalu, lalu mendatangkan omega masa depan yang penuh harapan kepada saudara. Agar kehidupan rohani kita bisa bertumbuh dan segala berkat Allah mengalir dalam hidup kita.
Katakan amin. Amin. Dan kutuk bisa terjadi, kutuk penyembahan berhala bisa terjadi atas pribadi, kutuk penyembahan berhala bisa datang atas keluarga, bisa datang atas kota, bahkan bisa datang atas satu bangsa. Kalau Bapak Ibu perhatikan satu raja-raja, itu complicated. Bapaknya bisa takut Tuhan, anaknya menyembah berhala. Anaknya bisa menyembah berhala, tapi anaknya dia lahir bisa cari Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu perhatikan begini, dari 8 raja Israel pertama, 12 raja Israel pertama, hanya 2 yang melayani Tuhan. Dari Daud sampai Ahazia, hanya Daud dan Salomo yang melayani Tuhan. Yang 10-nya buat penyembahan berhala, lalu menyakiti hati Tuhan, sehingga Israel diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan hancurkan mereka, Tuhan kacaukan mereka, mereka jadi tawanan musuh. Mereka tidak mengalami sesuatu yang baik. Kalau Bapak Ibu belajar satu Raja-Raja 1, satu Raja-Raja 2, mengerikan, saudara. Salomo aja hampir terjebak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kitab Amsal, itu Salomo tulis pada waktu muda. Kidung Agung dia lagi tulis pada waktu masa jaya. Pengkhotbah dia tulis pada masa tua. Lalu ada pertobatannya, Pengkhotbah pasal 12. Wow. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus telah menjadi kutuk bagi kita ketika dia ada di atas kayu salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena pada masa itu, setiap orang yang tergantung di kayu salib itu dianggap terkutuk. Lalu Yesus menjadi kutuk bagi kita di situ, termasuk dia terkutuk bagi kita. Dia terkutuk bagi kita dan menanggung kutuk penyembahan berhala. Tapi Bapak Ibu harus sadar bahwa tindakan, pemikiran, pola pikir, gaya hidup kita hari ini menentukan apakah kita masih di bawah kutuk atau di bawah berkat keselamatan dan pemulihan ketika kita menyembah Tuhan secara utuh, tanpa mendua hati. Semua orang harusnya menyembah kepada Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Banyak nabi di dunia ini, banyak rasul di dunia ini, tapi juru selamat cuma satu, namanya Yesus Kristus. Tuhan, tepuk tangan bagi dia. Katakan haleluya. Bapak Ibu tulis di situ, banyak nabi di dunia ini, banyak rasul di dunia ini, tapi juru selamat cuma satu, dan namanya adalah Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, cuma nama Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkatalah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Amin. Dan Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat yang ke-10. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kitab Wahyu menulis begini, ya, jangan menyembah yang lain. Sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wow. Kita tidak boleh menyembah kesukaan kita, menyembah harta kita, menyembah yang lain lebih daripada menyembah Yesus. Kita tidak boleh menyembah batu, tidak boleh menyembah pohon dalam iman Kristiani. Kita tidak boleh pergi kepada kuasa-kuasa kegelapan, para dukun dan sebagainya. Karena kutuknya turun, 4 keturunan bagi Bapak Ibu. Hari ini kalau Bapak Ibu pernah lakukan, dan Bapak Ibu sepertinya terjerat di dalamnya. Tadi saya ajarin saudara untuk Bapak Ibu keluar daripadanya. Sehingga Bapak Ibu melihat kelepasan terjadi dan menyembah Yesus. Saya percaya ketika kita datang pada Yesus, maka Tuhan menyingkapkan kepada kita hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang kita tidak mengerti, hal-hal yang selama ini sangat complicated akan disingkapkan Tuhan bagi kita. Sehingga saudara dan saya dimerdekakan oleh Tuhan.
Katakan amin dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan saya bebas dari kutuk penyembahan berhala. Tulis di situ. Saya bebas dari kutuk penyembahan berhala. Dalam nama Yesus, saya bebas dari kutuk penyembahan berhala. Aminnya 12 kali. Saya bebas dari kutuk penyembahan berhala. Haleluyanya 12 kali. Saya bebas dari kutuk penyembahan berhala. Tulis Bapak Ibu, tulis. Tulis di situ. Mau yang di Facebook, mau yang di Zoom, mau yang di YouTube, Bapak Ibu katakan itu. Saya hari ini bebas dari kutuk penyembahan berhala. Saya tidak mau lagi memprioritaskan yang lain melebihi Tuhan. Saya tidak mau menyembah harta. Saya tidak mau menyembah kekayaan, kepintaran. Tidak mau menyembah keluarga. Tidak mau menyembah prestasi, tidak mau menyembah kecantikan atau kegantengan saya. Tapi saya hanya mau menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.